Assalamualaikum Bu Yanti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Bu Ana sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah Bu, kita akan melakukan coaching. Sebagai awal kegiatan kita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Yanti. Ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Rubrik penilaian hari ini yang saya amati dan nilai rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur kita atau tidak. Terus yang selanjutnya, Ibu berikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching Bu Yanti, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang saya ajukan untuk Bu Yanti, kompetensi apa yang Bu Yanti kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Pertanyaan kedua nih Bu Yanti, kompetensi yang ingin diobservasi yang spesifik, kompetensi yang mana Bu Yanti? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, terus kemudian terakhir nih Bu Yanti, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi masalahnya, Bu. Oke, baik Bu Yanti, demikian dulu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu Yanti melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Yanti. Gimana kabarnya hari ini Bu Erna? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yanti sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Erna, sama seperti Bu Erna. Tadi ada yang mau Ibu Erna ceritakan ya? Iya Bu, ada ingin yang saya sampaikan. Nah, baiklah kalau begitu mari kita ngobrol bareng 10-15 menit Bu Erna. Baik Bu, di sini saya memiliki masalah. Saya ingin mendisiplinkan siswa saya secara mandiri dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Oh begitu. Kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan Ibu Erna itu masalah ingin mendisiplinkan anak secara mandiri dengan penuh kesadaran Bu ya. Iya Bu, betul sekali. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Erna dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari pertemuan hari ini adalah agar kita sebagai seorang guru itu memiliki upaya-upaya tertentu untuk mendisiplinkan anak secara mandiri di kelas. Oke. Jadi yang Ibu Erna harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Erna harapkan? Saya ingin anak didik saya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih disiplin, karena biasanya anak itu akan patuh terhadap suatu aturan apabila ada yang mengawasi, ada yang memantau. Patuh hanya ada guru di sekolahnya. Jadi yang saya inginkan di sini anak-anak itu betul secara mandiri tumbuh dari kesadaran mereka agar mereka mau disiplin dengan penuh kesadarannya mereka sendiri. Baiklah, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang mendisiplinkan anak yang tumbuh dari kesadarannya sendiri tanpa disuruh-suruh dan lain sebagainya. Kira-kira di sekolah Ibu Erna itu sekarang ini metode atau cara apa saja yang sudah
Ibu terapkan kepada siswa agar anak-anak itu memiliki disiplin dengan kesadaran penuh? Baik, saya sudah bekerja sama dengan guru piket yang ada di sekolah. Saya bekerja sama dengan guru BK yang ada di sekolah dan melaporkan setiap permasalahan yang ada di kelas itu dengan wali kelasnya. Oke. Nah, menurut Bu Erna, kira-kira dari upaya-upaya yang Ibu terapkan, yang Ibu lakukan di sekolah itu, apa yang ingin Ibu tingkatkan? Yang ingin saya tingkatkan adalah saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang siswa itu sendiri, karena bisa jadi anak itu tidak disiplin di kelas bukan karena tidak mau mematuhi aturan yang ada, mungkin ada di latar belakang beberapa faktor yang mungkin kita sebagai guru mata pelajaran belum mengetahui apa penyebabnya, Bu. Baiklah Bu Erna, dari permasalahan yang sudah Ibu sampaikan, kemudian Ibu sudah melakukan upaya-upaya untuk anak didik Ibu Erna agar mau disiplin secara penuh. Apakah semuanya berhasil, Bu? Tidak, Bu. Oh begitu. Terus apa yang menjadi kendala sehingga ada yang tidak berhasil? Yang menjadi kendala, kita kan guru mata pelajaran. Jadi wali kelas itu tidak ada di sekolah setiap hari. Jadi ketika kita ingin menyampaikan permasalahan yang seharusnya langsung kepada wali kelasnya tidak ada pada hari itu. Wali kelas hanya datang pada hari-hari tertentu ketika ada mata pelajarannya. Itu yang menjadi kendala kita. Oh begitu. Jadi apa rencana ataupun strategi baru yang akan Ibu lakukan ke depannya agar anak-anak itu memiliki kesadaran penuh untuk disiplin secara mandiri, Bu? Rencana atau strategi baru yang akan saya lakukan itu banyak sebenarnya, Bu. Di antaranya yang pertama adalah saya secara pribadi akan mendekati anak itu dulu terlebih dahulu, berbicara dari hati ke hati, karena saya yakin sesuatu yang kita sampaikan ke hati akan sampai ke hati siswa itu juga. Kemudian yang kedua, kan selama ini hanya menyampaikan kepada guru piket dan guru BK. Mungkin rencana saya ke depannya saya akan berkomunikasi langsung dengan wali kelasnya, tidak melalui guru piket lagi. Bisa jadi penyampaian kita yang punya masalah di kelas itu tidak akan sama ketika disampaikan oleh orang lain seperti guru piket dan guru BK. Dan yang rencana saya terakhir adalah mengunjungi rumah anak tersebut. Saya ingin mencari beberapa data atau informasi melalui keluarganya, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak ini. Kemudian saya akan membandingkan jawaban anak itu sendiri dengan kondisi keluarga yang ada di rumahnya. Seperti itu, Bu, yang Ya. Bagus sekali rencananya, Bu, ya, sudah tersistematis banget dengan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Ibu. Terus siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan rencana strategi tersebut? Yang akan saya ajak untuk membantu adalah mengajak seluruh rekan kerja saya yang ada di sekolah, mulai dari pimpinan saya, wakil kesiswaan, kurikulum dan sebagainya. Karena Bu Yanti, sebesar apapun rencana saya tidak mungkin bisa sendiri. Saya memerlukan bantuan dari rekan-rekan sejawat dan seluruh warga yang ada di sekolah saya. Ya, tentunya memang harus seperti itu, Bu, ya, karena segala sesuatu yang akan kita lakukan itu perlu kolaborasi antar sesama. Jadi untuk mencapai tujuan bersama di sekolah kita, kira-kira rencana yang Ibu inginkan itu kapan akan dilaksanakan? Secepatnya, Bu. Mulai minggu ini pun saya akan mulai berusaha untuk melaksanakan rencana tersebut. Oh, dalam minggu ini ya, Bu, ya. Terus dari skala 1 sampai 10, berapa skala yang Ibu berikan untuk rekan sejawat Ibu di sekolah? Menurut saya skala yang bisa saya berikan mungkin ada di angka 6 ya, Bu. Oh, di angka 6.
Dari pertemuan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang bisa saya simpulkan, hari ini saya menjadi lebih tenang, lebih lega karena selama ini permasalahan saya tidak pernah tersampaikan dengan baik. Setelah bertemu dengan Ibu pada hari ini, saya merasa permasalahan saya ada mau mendengarkannya, ada tempat berbagi pengalaman dan berbagi cerita, dan saya mendapat pengarahan yang baik dari Ibu sehingga saya mampu menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu Yanti. Ya, alhamdulillah Bu Erna ya. Jadi dengan perbincangan kita ini ada manfaatnya. Jadi saya juga bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan Bu Erna. Begitu Ibu Erna merasa lega telah menyampaikan permasalahannya kepada saya. Jadi kita lain kali kalau ada yang ingin Ibu sampaikan bisa saya meluangkan waktu saya untuk Ibu. Baik Bu. Ya. Terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama Bu Erna. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Ana. Bu Yanti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Erna. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi kepada Bu Yanti. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Yanti lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan dari coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke Bu Yanti, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Yanti dan Bu Erna sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Yanti berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Erna sehingga Bu Erna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lagi memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baik Bu Yanti, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Siap Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya Bu Yanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana.